di guru penggerak. Ini guru itu perwakilan guru yang saya ambil, dan ini Mama Kenan atau Mama Siva di mana ini dari ketua komite kita, alhamdulillah bisa hadir, dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, alhamdulillah bisa berkumpul bersama kita. Terima kasih, mungkin itu cukup perkenalannya ya. Kemudian kita langsung saja ke paparan untuk baik, hari ini kita akan melakukan pendampingan individu saya yang terakhir, yaitu CGP 6, CGP angkatan 8, pendampingan individu 6 dari tanggal 20 Oktober 2023 yang dihadiri oleh kepala sekolah, menghadapi guru penggerak, guru dan ketua komite. Judul dari kegiatan ini adalah pemanfaatan aset sekolah. Mungkin di sini aset yang sering kita lihat adalah aset yang berupa wujud benda. Tapi dalam kegiatan kita di sini adalah pemanfaatan aset yang berwujud benda saja. Apa saja sih? Nah, nanti tujuan diskusi kita pada pagi hari ini adalah semua yang terlibat kita semua mampu memahami aset yang kita miliki di sekolah. Yang kedua adalah semua yang terlibat mampu memanfaatkan. Selain kita paham dengan apa itu aset yang kita miliki, kita juga mampu memanfaatkannya dengan baik aset yang memiliki sekolah secara maksimal. Dalam sebuah sekolah itu ada namanya ekosistem. Ekosistem bukan itu saja di pelajaran IPA ya. Kita juga sama mengalami ekosistem juga. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sekolah adalah bentuk ekosistem yang adanya terjadi interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Ekosistem menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi untuk mensinkronkan kita sebagai warga sekolah dengan apa saja sih yang ada di lingkungan sekolah, maka kita harus adanya hubungan yang baik. Faktor biotik seperti ekosistem ya, faktor biotiknya itu ada di murid, kepala sekolah, guru, staf pendidikan, orang tua, dinas pendidikan yang berwujud biotik atau dari sumber daya itu sendiri. Faktor abiotiknya adalah keuangan, sarana dan prasarana dan lingkungan. Jadi yang mendukung faktor biotik tadi dalam sebuah ekosistem. Seperti halnya tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan seorang pendidik sebagai seorang yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Nah, di sini kualifikasi yang kita miliki itu dapat dikelola sebagai aset yang didaya gunakan untuk tujuan pendidikan nasional. Ada dua pendekatan ya untuk memberdayakan aset itu. Aset yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan, yaitu critical based thinking, yang memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatu yang terlihat dari cara pandang yang negatif. Contohnya misalnya begini, kita melihat kekurangan yang ada di dalam sekolah kita. Contohnya misalnya kekurangannya di sekolah kita ini lapangannya misalnya harus terlalu kecil, atau mungkin kekurangan di sekolah itu kayaknya nggak maksimal untuk penggunaan lapangan yang ukuran seperti itu. Nah, itu adalah pendekatan berbasis satu. Kita merasa kalau kekurangan yang sekolah miliki itu adalah kekurangan yang difficult, ada yang sulit, yang mengganggu ya. Nah, yang kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan atau aset yang memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menginspirasi dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, di sini dari lapangan yang tadi sempit itu, kalau kita sebagai sumber daya yang bisa memanfaatkan aset dengan baik, itu bisa bisa menjadi inspirasi atau kekuatan. Walaupun lapangan kita sempit, gitu kan, walaupun lapangan kita kecil, kita bisa memanfaatkannya misalnya dengan bergantian dengan sekolah satu-satu gitu kan. Mungkin semua sekolah langsung menjadi satu, atau yang sudah kita berjalan seperti ini. Jadi kita mampu
pikiran, dan modal alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama. Apa saja sih yang ada di dalam modal manusia? Modal manusia adalah sumber daya manusia yang dimiliki sekolah, dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Nah, di SD Pameran 01 pagi ini khususnya, ini kita sudah memiliki model manusia ini dari segi kekuatan. Dari segi kekuatannya, guru sudah sebagian besar S1, kan? Sebagian besar usianya produktif. Itu sumber daya alam yang harus kita manfaatkan dengan baik, kemudian baik dari pengetahuan IT-nya juga sudah bagus. Yang ketiga, memiliki daya saing yang tinggi. Tinggal kita menggunakan dan memanfaatkan. Dari usia-usia yang produktif kita bisa mengarahkan guru-gurunya atau komite sekolahnya semuanya berkolaborasi dalam meningkatkan sumber daya manusia ini sebagai aset dengan benar yang harus kita manfaatkan. Yang keempat, memiliki kecerdasan keterampilan di bidang masing-masing. Nah, ini aset ini yang perlu kita kembangkan di aset modal manusia. Modal sosial. Modal sosial itu bisa berupa aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan, dan daya penangkapan unsur yang ada dalam komunitas dan masyarakat. Mengapa hari ini kita ngomongin komunitas? Nah, kita kendali bekerjasama dengan baik, aset yang ada di komunitas ini menjadi suatu tiang buat sekolah untuk bisa bekerjasama dengan komunitas sekolah dan lembaga non-formal lainnya. Non-formal lainnya ya. Jadi di sini aset sosialnya bisa bermanfaat. Aset fisik, modal fisik itu bangunan untuk pembelajaran atau infrastruktur, bisa jadi kelas, kemudian ruangan-ruangan laboratorium, kemudian perpustakaan. Ini modal fisik. Bagaimana kita memanfaatkan ruangan-ruangan yang ada di dalam ini yang bisa dimanfaatkan, dan intinya adalah buat pembelajaran anak-anak biar lebih anak-anak itu jangan merasa aduh di tempat saya nggak ada laboratorium gitu kan misalnya. Jadi juga hatinya. Nah, ketika kita mampu memanfaatkan aset, yuk kita sama-sama misalnya menggali aset-aset yang ada di sekolah, misalnya dengan menjaga alat peraga di ruangan laboratorium itu, sehingga anak-anak itu jadi kayak lebih semangat belajarnya. Oh, ternyata saya juga punya ruangan laboratorium gitu. Atau misalnya pemanfaatan perpustakaan dengan maksimalkan. Misalnya kita buat perpustakaan tinggi misalnya, kelas-kelas, itu pemanfaatan aset yang mendorong anak itu untuk pembelajaran secara aktif. Gitu, ya. Ini hanya sekedar pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan aset. Nanti kita berdiskusi bagaimana apa yang aset yang ada di sekolah kita ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Modal lingkungan atau alam, potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya melestarikan alam dan juga kenyamanan hidup. Ya, misalnya kotanya mungkin dalam pemilih sampah. Misalnya hari ini kan kita kemarin saya juga ada gerakan namanya kebun kepal yang baru diluncurkan untuk di sekolah ini, untuk yaitu gerakan kebersihan kelas Palmeran. Karena kondisi kelas-kelas kita yang prihatin dengan kebersihan, kemudian dengan sangat minimnya kesadaran dari anak-anak untuk kebersihan itu sangat minim. Nah, di modal lingkungan ini kita gerakan. Di modal lingkungan ini ayo kita daur ulang, atau misalnya daur ulang sampah, mana sampah plastik, mana sampah yang kita pakai. Nah, sampah yang plastik itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk dipilah, kemudian ada mengandung unsur ekonomi, nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi itu yang disebut dengan modal potensi dari lingkungan. Jadi pemanfaatan lingkungan, kemudian kita bisa mengolahnya dan menghasilkan uang atau menghasilkan kerajinan, itu bisa dimanfaatkan. Itu dari modal lingkungan. Kemudian modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki dapat digunakan untuk pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan. Dukungan keuangan kita bisa merealisasikan untuk pemanfaatan aset, ya. Tentunya untuk melakukan hal apapun kita harus ada dukungan dari keuangan, dari sekolah. Sekiranya itu bisa kita lalui
memberikan atau kita bisa anggarkan untuk pemanfaatan aset secara finansial ini. Kenapa tidak ya? Karena untuk kepentingan anak muda. Yang selanjutnya adalah modal politik. Modal politik itu adalah ukuran keterlibatan sosial lembaga pemerintah, perwakilan dan semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan sekolah ya. Misalnya orang sekolah serta orang tua mempunyai keterlibatan dengan lembaga pemerintah. Misalnya ada anaknya anggota MPR, ya kan? Nah itu bisa tuh modal itu bisa dimanfaatkan. Misalnya ini mau memberikan apa namanya kayak promosi atau memberikan kayak sosialisasi tentang anak-anak. Misalnya kayak kemarin di kehutanan kan memberikan sosialisasi ke anak-anak itu memberikan pembelajaran dan itu bisa dimanfaatkan untuk modal politik. Jadi orang-orang yang penting itu bisa bekerja sama dengan kita untuk anak-anak itu diajak keluar atau misalnya diajak untuk apa ya menyenangkan mereka biar bisa belajar dengan maksimal. Modal agama dan budaya. Budaya kegiatan kultural kebudayaan dan keagamaan kelembagaan dan tokoh-tokoh yang penting yang berpotensi untuk mendukung pengembangan kegiatan sekolah. Warnanya adalah ini dari modal agama bisa mengundang dari guru agama lain ya, sekolah dan melibatkan mengembangkan modal agama yaitu dengan kegiatan misalnya sholat duha, kemudian kebiasaan dan juga menggunakan hari besar bisa dimanfaatkan untuk modal agama ini. Nah, itu dari ke-7 modal itu akan kita gali bersama Bapak dan Ibu untuk menggali kira-kira modal apa saja sih dan siapakah sih aktor yang akan terlibat nanti dalam kegiatan pemetaan aset ini. Mungkin bisa ada dari rekan-rekan semuanya untuk bisa memberikan aspirasi terkait modal atau bisa memberikan argumen tentang apa yang kita kerjakan hari ini. Atau saya ada pertanyaan tentang apa yang belum paham dengan kegiatan hari ini. Boleh dipersilakan kalau ada yang bertanya. Pemetaan aset dan asetnya. Bapak boleh memberikan argumen tentang pemetaan aset ini? Ya, boleh memberikannya tidak tentang masukan, saran terhadap ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukannya bahwa apa yang disampaikan sudah bagus dan mungkin ada yang saya nggak ngerti tadi ada pertama apa ya? Gak kronim gitu yang sampah. Beberapa Itu apa? itu gerakan pembersihan pos pamelan yang nanti akan dibuat sebuah kita kayak gerakan. Gerakan anak-anak di mana gerakan ini diikuti oleh seluruh pesertanya. Tapi nanti ada koordinatornya dari kelas ini untuk selalu yang kita konsisten dulu nih. Bagus ya. Saya nanya itu saja. Dan untuk yang berikutnya kita sudah cukup bagus. Presentasinya sudah cukup bagus dan menginspirasi dari apa yang disampaikan tadi, menginspirasi yang lain, mudah-mudahan bisa membawa menularkan kepada yang lain, terutama guru-guru di Almerah Tempat itu. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain dari komite atau kita langsung mulai realisasikan itu kapan ya? Ini baru kita mau membuat programnya dulu. Dan nanti kemarin kita udah diskusi sama gurunya ya. Kita juga udah ngobrol sama teman-teman. Itu kan aspirasi sebenarnya dari anak-anak juga, terus kita dukung ya, kita
itu akan misalnya mau kita menggunakan tumbler misalnya, jadi anak-anak otomatis kalau pakai tumbler atau pakai tempat makan itu otomatis jumlah sampah pun akan berkurang gitu kalau gerakan ini dibuat gitu. Jadi tentunya kita juga harus kerjasama dengan 03 dan 05 juga, karena kan ini nggak ada satu komplek ya. Atau misalnya kita dimulai dari 01 dulu deh, yang memulainya anak-anak setiap hari dibawakan tumbler dan juga tempat makan bersama. Jadi kalau pas belajar itu hanya menggunakan itu saja, jadi nggak ada sampah di kelas. Konsepnya ini harus seperti itu. Jadi kita bisa juga untuk terwujudnya kegiatan beberapa ini ya. Mungkin di sini fokusnya dari beberapa itu hanya sebagian dari aset manusia yang sudah yang akan saya gerakan gitu. Tapi ada juga banyak sekali aset-aset lain yang bisa kita manfaatkan. Contohnya misalnya penggunaan pola yang ada di ruang 05 ya Pak. Nah itu penggunaan pola itu kan biasanya di pagi dipakai untuk pembiasaan tuh. Nah bagaimana kalau misalnya penggunaan pola itu jangan dimanfaatkan hanya oleh gurunya saja. Jadi anak-anak juga bisa. Jadi kita nggak hanya memilih gurunya kalau dia pasti lebih pintar ya. Anak-anak juga berani tampil untuk membacakan misalnya dari pagi pembacaan ayatnya oleh kelas berapa 01, 03, 05 secara bergantian, sehingga di anak ini ada muncul keberanian untuk bisa tampil ke depan dengan keberanian yang luar biasa. Ini salah satu program pelajaran Pancasila juga ini ya. Gerakan itu misalnya salah satu itu pemanfaatan aset yang pertama. Jadi pola itu dimanfaatkan kalau udah selesai sholat udah selesai nggak ada manfaatnya lagi. Nah, bagaimana kita memanfaatkan secara maksimal gitu? Penggunaan peran suara yang ada. Misalnya kita menggunakan bagaimana literasi atau misalnya yang membangkitkan anak-anak untuk bisa produktif dan juga kreatif di situ. Itu salah satunya. Atau misalnya kita buat laboratorium. Kita di sini ada beberapa ruangan yang tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat laboratorium. Karena saya lihat itu banyak sekali alat-alat peraga yang tidak terpakai, ya kan? Alat-alat peraga yang tidak terpakai itu di lemari itu disimpan. Nah itu kita bisa keluarkan, kita jajarkan ke ruangan laboratorium dan kita bisa memanfaatkan aset yang tadinya kalau nggak terpakai kan pasti akan rusak, ya kan? Rusak karena tidak terpakai. Itu bisa dimanfaatkan misalnya dari alat aja atau alat peraga lama itu bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan aset laboratorium ini. Atau misalnya gerakan sampah misalnya ada tong sampah ini juga harus ada disediakan tong sampahnya. Jadi mungkin tong sampah yang kecil itu kita bisa ganti dengan tong sampah yang ada labelnya bisa di daur ulang atau sampah racun gitu. Gimana dengan yang lain? Apa ada ide untuk misalnya ini ada aset yang kita belum bisa manfaatin gitu, yang ada di sekolah ini, jadi bisa bermanfaat gitu. Nah di sini ada ibu dan diskusi tentang itu, tentang aset yang lama-lama rusak kalau nggak dipakai, kan? Nah yang tadi saya bilang aset laboratorium ada berapa gimana? Kalau alat peraga ini? Ya, untuk alat peraga ini sebenarnya tidak menjadi hubungan masing-masing ya. Kita sudah menyediakan, bahkan dari bos juga menyediakan, tapi tidak dimanfaatkan
dilakukan secara maksimal oleh guru-guru, terutama guru yang mengajarkan. Kalau soal pasti mengajar berarti dan menyediakan yang ada. Tentu di sini barangkali perlu ada penekanan lagi dari kita semua, terutama berat nanti biar menjadi inspirasi buat orang lain. Karena dengan berubahnya kurikulum bikin buyar semua dari kemampuan kita yang awalnya menunggu buka 3 bulan, kurikulum ganti, lalu ngapain lagi? Sedangkan memantapkan kurikulum merdeka buat guru belum siap matang. Artinya dia mengaji dia masih pola lama. Untuk berubah menjadi pola yang baru dengan IKN, tentu disinilah peran nanti mudah-mudahan bisa bangkit dengan adanya guru penggerak kompleks ini terutama. Pengalaman saya di 15 itu apa yang sudah tadi disampaikan sudah dipraktekkan. Jadi pembiasan pagi anak-anak memang membaca surat pendek. Memang tempatnya di satu titik di kantor di sumber unik itu, kemudian di setiap kelas kedengaran semua mengikuti semua dengan syarat guru wajib di kelas. Ketika guru dari kelas gak ada yang ikutin, ini kuncinya semua di guru. Nah ini jadi di sini tuh demikian. Kadang yang membaca surat pendek di kantor satu ya, sebenarnya di sana 0,5 itu sudah dibaca, guru baru naik. Anak di luar di atas belum tentu dibaca semua. Nah ini kelemahan kita juga. Jadi saya perhatikan memang perlu perbaikan, khususnya dari pelajar kita naik agak ada waktu ya, ada waktu untuk dari bawah ke atas paling memang 5 menit kali benar ya. Kalau mulai subuh sudah 10 menit baru sampai ke sekolah. Ini menjadi tantangan. Makanya ada wacana republik, mudah-mudahan tahun ini terlaksana, sehingga satu manajemen. Kalau beda-beda manajemen susah, beli tong sampah tadi yang diutarakan. Waktu itu saya sampaikan di asesor ya, ketika kepala sekolah bersatu, guru bersatu, penjaga nggak bersatu. Ketika penjaga bersatu, kepala sekolah bersatu, guru nggak bersatu. Itu di situ. Jadi manajemen ketika sekolah ini kepalanya beda-beda, otaknya berbeda-beda, jadi caranya pun berbeda. Untuk menyatukan butuh waktu cukup lama. Nah ini begitu memanfaatkan sampah. Ketika sampah akan dimanfaatkan, seharusnya penuh itu tiap hari. Kenapa kosong? Ternyata dipinggirin. Sampah-sampahnya diadepin yang tidak nampak oleh anak-anak. Sehingga anak-anak buang saya tempat sampah yang tersedia. Akhirnya buanglah hanya untuk satu tempat saja. Tidak semua tong sampah itu dibuang sama penjaga kan? Karena yang satu memang diumpetin supaya nggak terisi. Itu benar kejadian di lingkungan kita. Dari hati pekerjaannya dia sesuai dengan hatinya. Terutama dari penjaga kebersihan itu memang perlu dilihat ya. Jadi siapa orangnya nanti cari. Saya sudah buat apa sampainya dari pagi sini tiba-tiba nggak ada. Nah itu yang saya sampaikan mengenai masukan ya. Buat saya juga sama. Biar saya juga pengen tahu. Karena dari lagu-lagu saja kita nggak bisa itu saja. Dari ada sedikit ya, mulai perpustakaan itu sangat penting ya, bahkan jalan untuk kita datangi. Jadi minat bacaan juga sangat kurang. Juga pojok baca yang ada di kelas juga masih minat bacaan kurang karena bukunya juga buku jadul. Ya, jadi kurang menarik ya, kurang menarik. Jadi ada buku tahun ada apa ya buku biasa, buku biasa. Kalau bisa
Jadi kita lihat sekolah-sekolah yang elit itu sekolah-sekolah yang bagus, bukan kita membandingkan ya. Mereka itu sebenarnya karena mereka mampu memanfaatkannya. Ada sekolah yang di pelosok mungkin ya, keadaannya sangat terbatas, tapi guru-gurunya itu mampu memanfaatkan. Guru-gurunya mau berubah dan mau membuat suatu perubahan dan menggunakan aset yang kekurangannya itu bukan suatu hal yang dipikirnya kalau kekurangan itu bukan hal pembatas dia untuk berkarya, namun apa sebagai dia tantangan ya, misalnya dengan kondisi yang sempit, bagaimana bisa memanfaatkan belajar anak-anak dengan baik, itu salah satu pemanfaatan dari aset manusianya. Mungkin itu ya betul ya. Kalau untuk ekonomi saya juga setuju ya, ini mungkin jangka panjang karena kan ini berhubungan dengan keuangan ya, keuangan sekolah yang sudah menganggarkan atau tidak. Namun selagi menunggu adanya perpustakaan elektronik digital ini, apa nggak ada salahnya kalau kita sebagai guru nih sama-sama yuk berperan menggunakan literasi ini, menggunakan pojok baca, menggunakan perpustakaan ini dengan bijak, dan bagaimana kita mengkreatifkannya kepada anak-anak sehingga anak-anak itu senang membaca. Itu yang penting, menanamkan anak itu sepenuhnya membaca. Jangan kita memfasilitasi tapi enggak dari dalam anaknya itu enggak menggali rasa pengen baca. Bagaimana menggalinya? Ya tentu kan kita membuatnya menarik dulu, ya kan? Menarik dulu. Dan ternyata membaca itu senang loh. Membaca itu sangat kamu menjadi banyak pengalaman, menjadi tambah wawasan, menjadi paham, menjadi tahu. Jadi mungkin dari situnya dulu, dari gerakan sama juga gerakan kebersihan. Seberapa pun kita menggembor-gemborkan kepada anak, namun dari diri anaknya, dari diri pribadi anaknya itu tidak ada kemampuan untuk membuang sampah dengan baik, maka program banyak saja program nggak akan berjalan. Jadi di modal ini benar-benar kita ayo sama-sama. Saya butuh orang, saya butuh teman di sini. Kalau saya bergerak sendiri tentunya nggak bisa. Saya bergerak sendiri nggak bisa, ya kan? Harus ada ketika kita menyapu kan, kalau kita sama ini hanya satu itu nggak akan bersih, gitu kan? Nah, yuk kita sama-sama sebagai mungkin kita ada satu jembatan untuk sama-sama berubah, bergerak, tergerak dan bergerak. Itu apa tadi literasi. Nah, mungkin dari juga ada masukan tentang untuk menanya juga tentang politik itu gimana ya? Politik ya. Jadi kalau politik itu jadi gini, misalnya ada temannya orang tua yang memiliki misalnya distributor Gramedia, misalnya Gramedia, gitu kan? Nah, terus kita kan bisa bekerja sama tuh. Rumah gimana kalau misalnya anak dibawa ke Gramedia melihat cara-cara buku itu didistribusikan, tujuan gitu. Jadi ada anak itu kita berhubungan sama mereka. Jadi kalau ada orang tua kan, itu nah dari komite ada ini yang anaknya misalnya orang tuanya yang bekerja di
saya sebagai bawahan ini pasti kan nggak mungkin kita nggak apa jangan pak itu kan nggak mungkin. Nah di sini sebagai pengambil film kita kan makanya sekarang yang dihadirkan di sini adalah aktor yang terlibat dalam pengurusan pemanfaatan aset ini pasti kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan. Yang kedua adalah bagaimana proses kita menemukan mengidentifikasi sumber daya manusia, sumber daya sekolah, tentunya dengan melihat kelemahan bukan kekuatan. Kalau kekuatan sudah terlihat, tinggal pemanfaatannya saja. Namun memanfaatkan kelemahan menjadi kekuatan itu adalah luar biasa. Ya, jadi ini yang dari garis bawah, pemanfaatan kelemahan yang kita punya menjadi kekuatan itu adalah luar biasa. Apa saja kendala dan tantangan yang akan kita hadapi sumber daya dalam mengidentifikasi sumber daya? Tentunya dari manusia yang kita sendiri tadi, kemudian pendanaan dan juga waktu. Ya, pasti ini sangat menjadi kendala sekali untuk kita melakukan pemetaan aset itu tadi. Perasaan kita jika kita bisa berhasil dalam mengidentifikasi sangat bahagia karena kita bisa melihat anak didik kita bisa mengembangkan bakat dan minatnya dengan maksimal karena mereka merasa percaya diri dan muncul akan rasa bangga berada di sekolah yang bisa memfasilitasi kebutuhan mereka. Nah, itu adalah cita-cita saya pribadi sebagai guru penggerak dan semua warga sekolah pasti bercita-cita akan sama, yaitu biar anak-anak merasa bahwa senang berada di sekolah ini, nyaman di sekolah ini, terlindungi di sekolah ini, dan terfasilitasi semua kebutuhannya sehingga mereka bisa menjadi calon-calon pemimpin nanti, pemimpin yang akan dibanggakan oleh bangsa dan negara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada diskusi hari ini. Jika ada perkataan atau salah-salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi kita. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini karena hari ini merupakan pendampingan individu pendampingan individu yang terakhir dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan. Mengapa disebut waktunya itu pendampingan individu? Karena di saat pendampingan individu ini ingin menggali kompetensi apa yang dimiliki secara pribadi, dan yang kedua kompetensi itu digunakan untuk sekolah. Nah, ini yang kita mau, tidak hanya sekedar pemetaan saja, mudah-mudahan 1 2 tahun saja, tapi bisa terrealisasi. Jadi nggak usah semua dulu, 1 sampai 2. Karena kalau semua nanti malah nggak jadi semua kan, karena bingung mau belajar ini atau itu. Jadi mungkin nanti dipikirkan untuk yang gampang ya, karena sesuai dengan program yang dibikin adalah gerakan kebersihan kelas itu paling tidak mirip seperti anak ambil sampah lalu butuh sampah. Memang sederhana, namun istilahnya anak melakukan itu kan harus mulai dari kesadaran diri tanpa harus tidak dulu. Kadang kalau tidak dulu doang, udah kita tahu baru. Jadi memang yang kalau kita dari keinginan anak untuk mau sadar diri dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Jadi dari individu yang ini selain mengatasi dan di sekolah, memang tidak kita lihat kekurangannya. Namun kekurangannya itu kita jadikan sebagai kekuatan. Jadi kekurangan yang di sekolah terbatas mulai dari keluarga yang banyak, mungkin nanti keluarga ini dijadikan satu. Memang kalau yang kedua masalah perpustakaan hampir tidak ada sama sekolah negeri, karena memang tidak ada khusus untuk menjaga perpustakaan. Saya kasih waktu 8, kasih 2 pendampingan, mereka ada petugas perpustakaannya. Jadi memang anak-anak punya buku semua ada di isi ada. Mereka sudah tahu minatnya mana yang mau. Memang itu untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sudah ada apa yang terlalu. Dan kembali lagi pada sumber daya manusia. Karena memang kalau harus ada 1 guru yang ada di perusahaan, kalau tidak mau kan harus ada 1 dia dulu ya. Sedangkan guru itu kan atau kapas yang oleh yang bertugas. Memang itu yang menjadi selalu masalah, tapi kita harus
namanya sekolah demokrasi. Kalau yang mau demokrasi sampai sekarang, waktu itu paling tidak bisa bilang seperti itu. Jadi memang anak sekarang itu kita ajarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman itu beda. Karena kurikulumnya dari sekolah merdeka seperti itu sangat berbeda. Kalau sempat itu tidak hanya dia membahas bilangan saja, sekarang mereka pola gambar dengan pola bilangan. Kenapa demikian? Jadi anak-anak sudah bisa menganalisa. Jadi kita membaca itu. Jadi ketika soal itu memang agak sulit, ya cenderung sulit. Memang menganalisa. Jadi anak-anak biasakan untuk memecahkan permasalahan, kemudian membeli profesi yang dimiliki sesuai lingkungan. Tapi sekali lagi karena lingkungan kita yang ada di sekarang itu memang terbatas ya, kita yang dari potensi seperti itu. Memang yang Pak bilang betul, kita benar-benar guru itu eksis benar-benar mendampingi, apalagi itu sekolah dasar. Memang berbeda apabila sudah di SMP dan di SMA. Kalau di SMA kita juga mengenal anak-anak dari kita sendiri bisa berapa. Saya berkali-kali 78 membandingkan ya memang jelas berbeda ya, karena juga usia, kemudian anak-anak sangat masalah, anak-anak berpikir juga dengan SMA berbeda. Tapi apapun itu aset yang sudah ada kita optimalkan itu yang sudah disampaikan di benar, mudah-mudahan bisa realisasi yang sedang dulu. Tapi masih saya jangan sampai cuma gerakan ini ada itu di dekat guru doang, jangan ya. Paling tidak sedikit-sedikit itu bisa membekas dan terus bisa dilakukan. Walaupun beliau nanti sudah ditempatkan jadi kepala sekolah tempat baru, saat eksis dari